Pada awal abad kedua Masehi, Nagarjuna, filosof yang mendirikan mazhab kehampaan, menggunakan paradoks dan sebuah metode dialektika untuk membuktikan kekuranglayakan bahasa konseptual biasa. Kebenaran tertinggi menurutnya hanya mungkin ditangkap secara intuitif melalui latihan meditasi mental. Bahkan, ajaran Buddha merupakan ide-ide konvensional buatan manusia yang tidak memiliki kesepadanan dengan realitas yang ingin disampaikannya. Kaum Buddhis yang mengadopsi filsafat ini mengembangkan suatu kepercayaan bahwa segala yang kita alami ini adalah ilusi. Di Barat, mereka disebut sebagai kaum idealis. Yang mutlak, yaitu hakikat batiniah dari segala sesuatu, adalah kehampaan, kekosongan yang tidak memiliki eksistensi dalam pengertian biasa. Sangat alamiah untuk menyamakan kehampaan ini dengan nirvana. Ketika seorang Buddha semacam Gautama telah mencapai nirvana, maka dengan cara yang tak dapat diucapkan, dia telah menjadi nirvana dan identik dengan yang mutlak. Dengan demikian, setiap orang yang berusaha mendapatkan nirvana berarti juga mencari keidentikan dengan Buddha. Tidaklah sulit untuk melihat bakti atau pengabdian kepada Buddha dan Bodhisattva. Ini mirip dengan kesetiaan orang Kristen kepada Yesus. Keyakinan ini jadi bisa dijangkau oleh lebih banyak orang, sebagaimana keinginan Paulus untuk membuat Yudaisme terbuka bagi ghaib. Pada saat yang sama, terjadi kebangkitan bakti dalam Hinduisme yang berporos pada figur Shiva dan Wisnu, dua dewa Weda yang terpenting. Lagi-lagi, pengabdian populer terbukti lebih kuat daripada kekakuan filosofis Upanishad. Orang Hindu selanjutnya mengembangkan sejenis trinitas, yakni Brahman, Shiva, dan Wisnu menjadi 3 simbol atau aspek dari satu realitas yang tak terucapkan. Terkadang lebih mudah untuk merenungkan misteri Tuhan dalam simbol Shiva, dewa paradoksikal kebaikan dan kejahatan, kesuburan dan kezuhudan, yang merupakan pencipta dan perusak sekaligus. Dalam legenda populer, Shiva juga seorang yogi besar, sehingga dia juga mengilhami penyembahannya untuk melampaui konsep personal tentang kesucian melalui meditasi. Wisnu biasanya tampil lebih ramah dan ringan. Dia suka memperlihatkan dirinya kepada manusia dalam berbagai bentuk inkarnasi atau avatar. Salah satu personanya yang terkenal adalah karakter Krishna, yang dilahirkan dalam sebuah keluarga bangsawan, tetapi tumbuh sebagai seorang pengembala. Legenda populer menyukai kisah kasihnya dengan para perempuan pengembala yang menggambarkan Tuhan sebagai pencinta jiwa. Namun, ketika Wisnu muncul kepada Pangeran Arjuna sebagai Krishna dalam Bhagavad Gita, pengalaman itu mengejutkan. Kulihat dewa-dewa di dalam tubuhmu, wahai Tuhan, dan sekelompok makhluk yang beraneka, Brahma, pencipta semesta, di atas singgasananya, semua peramal dan ular-ular langit. Segalanya dengan cara tertentu hadir di dalam tubuh Krishna. Dia tak berawal atau berakhir. Dia menemui ruang dan mencakup semua dewa yang mungkin ada. Dewa badai yang riuh, dewa matahari, dewa-dewa terang, dan dewa-dewa ritual. Dia juga adalah jiwa manusia yang tak pernah lelah, esensi kemanusiaan. Segalanya berlari menuju Krishna, seperti sungai mengalir ke laut, atau seperti serangga terbang menuju cahaya terang. Ketika menatap pemandangan mengagumkan ini, Arjuna hanya bisa gemetar, menggigil, hampir kehilangan seluruh kesadarannya. Perkembangan bakti menjawab kebutuhan terdalam manusia akan sejenis hubungan pribadi dengan Maha Tinggi. Setelah menetapkan Brahman sebagai yang sungguh-sungguh transenden, muncul bahaya bahwa dia akan menjadi jauh dan sebagaimana dewa langit zaman kuno memudar dari kesadaran manusia. Evolusi Bodhisattva dalam Buddhisme dan avatarnya Wisnu tampaknya mewakili tahap lain dalam perkembangan agama ketika orang-orang berpandangan bahwa yang mutlak itu pasti tak jauh berbeda dari manusia. Akan tetapi, doktrin dan mitos simbolik ini menyangkal bahwa yang mutlak dapat diekspresikan hanya melalui satu penampakan. Sebab ada banyak Buddha dan Bodhisattva, bahkan Wisnu memiliki bermacam-macam avatar. Mitos-mitos ini juga mengungkapkan sebuah keidealan bagi manusia yang tercerahkan atau dimuliakan, sebagaimana yang dimaksudkan baginya. Pada abad ke-1 Masehi, dalam Yudaisme terdapat rasa haus yang sama akan kedekatan dengan yang ilahi.
Yesus sang manusia tampaknya telah memenuhi kebutuhan itu. Paulus, penulis Kristen paling awal yang menciptakan agama kini kita kenal sebagai Kristen, percaya bahwa Yesus telah menggantikan Taurat sebagai wahyu pokok Tuhan tentang dirinya kepada dunia. Tidaklah mudah untuk mengetahui secara persis apa yang dia maksudkan dengan hal ini. Surat-surat Paulus lebih merupakan jawaban kontekstual terhadap persoalan-persoalan tertentu daripada uraian koheren atas